Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1222049 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Django. Nah, Django itu adalah kerangka web sisi server backend. Django itu gratis, open source, dan ditulis dengan Python. Django mempermudah pembuatan halaman web menggunakan Python. Oke, Django introduction. Apa itu Django? Django adalah Python framework yang memudahkan pembuatan situs web menggunakan Python. Nah, Django ini menangani hal-hal sulit sehingga kita dapat berkonsentrasi dalam membangun aplikasi web. Django menekankan penggunaan kembali komponen, juga disebut dengan dry, jangan ulangi diri sendiri, dan dilengkapi dengan fitur siap pakai seperti sistem masuk, koneksi basis data, dan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Oke. Django getting start. Bagaimana untuk memulai Django? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk memeriksa apakah sistem kita telah menginstal Python. Jalankan perintah ini di command. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuka command prompt atau CMD. Oke, CMD. Ke meng-create virtual environment. Create virtual environment atau membuat lingkungan virtual. Oke, lingkungan virtual. Nah, disarankan untuk memiliki lingkungan virtual khusus untuk setiap proyek Django, dan salah satu cara untuk mengelola lingkungan virtual adalah dengan venv yang disertakan dalam Python. Nah, nama lingkungan virtual adalah pilihan kita. Dalam tutorial ini kita akan menyebutnya my world. Oke, kita buka kembali di dokumen. Di sini saya sudah membuat sebuah folder yang bernama Django. Kemudian saya akan sambungkan ke dalam command prompt tadi, yang ini, ke dalam command prompt. Oke, jadi langkah yang harus dilakukan yaitu kita pilih Django ini, kemudian kita copy path. Ini copy path. Setelah itu kita masuk ke command prompt dan masuk ke command prompt dan copy dari folder tadi. Oke, tinggal kita hapus tanda petik 2, kemudian karena sini tinggal kita buat
enter. Oke, saya ulang membuka command prompt. Oke, di sini karena saya sudah copy tadi, saya tinggal paste. Oke, karena ini sudah sama, yaitu ada search ownernya, jadi yang ini kita hapus saja dan kita tulis dengan cd dokumen check. Oke, saya enter. Oke, dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ketik yang berikut ini di command prompt. Ingatlah untuk menavigasi ke tempat Anda ingin membuat proyek. Kemudian kita klik PY. PY min M NV PY min M NV my work NV my work. Oke, saya enter dan hasilnya. Oke, kita tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini, maka yang harus dilakukan itu kita lihat kembali. Nah, di sini ini akan menyiapkan lingkungan virtual dan membuat folder bernama My Wall. Di sini kalau kita buka kembali, di sini sudah terdapat folder kembali dengan nama My Wall. Oke, lanjut. Kemudian kita harus mengaktifkan lingkungan dengan mengetikkan perintah ini. Oke, saya copy dan kembali ke sini dan my word script activate bed. Oke, enter. Oke, seperti ini. Tanda dia sudah aktif yaitu nama dari my word ini berada di depan. Kemudian setelah lingkungan itu diaktifkan, kita akan melihat hasil ini di command prompt. Nah, catatan di sini kita harus mengaktifkan lingkungan virtual setiap kali kita akan membuka command prompt untuk mengerjakan proyek kita. Selanjutnya kita beralih ke install Django. Install Django. Sekarang kita telah membuat lingkungan virtual. Kita siap untuk menginstal Django. Nah, di sini ingatlah untuk menginstal Django itu kita berada di lingkungan virtual. Oke. Kemudian Django itu diinstal menggunakan Django itu diinstal menggunakan pip dengan perintah seperti ini. Oke, kita kembali ke command prompt. PY min M pip
install Django, kemudian enter, kita tunggu. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kita akan meng-upgrade dulu pipnya. Kemudian oke, kita jalankan. Oke, sudah ada successful uninstall pip 22.3.1. Oke, kemudian kita akan memeriksa apakah Django yang diinstal itu dengan menanyakan nomor versinya. Django admin min version. Kemudian kita ke command prompt, Django kemudian min admin, kemudian min version, enter. Kita akan lihat. Oke, di sini sudah muncul 4.2.7. Ini versi dari Django itu. Nah, kemudian lanjut ke membuat proyek. Ini proyek pertama saya. Judulnya itu proyek pertama saya. Kemudian setelah kita menemukan nama yang cocok untuk proyek Django kita, seperti ini. Di sini ditulis dengan kita akan membuatnya dengan nama My Tennis Club. Kemudian kita navigasikan ke tempat di sistem file kita yang ingin kita simpan kodenya di lingkungan virtual. Nah, di sini saya akan menavigasikan ke folder My Work dan menjalankan perintah ini di prompt perintah. Oke, kita copy saja. Kemudian enter. Nah, Django ini membuat My Tennis Club folder di komputer dengan konten seperti ini. Kita buka kembali dulu. Oke, belum dibuat karena masih Oke, setelah seperti ini sudah dibuat, kemudian kita akan menjalankan proyek tersebut dan melihat tampilannya di browser. Kita diarahkan ke My Tennis Club dulu.
Oke, saya coba jalankan. Nah, ini sudah masuk ke My Tennis Club. Kemudian kita akan menjalankannya dengan manage .py run server paymanage.py run server dan enter. Ini akan menghasilkan hasilnya seperti ini. Kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan membuka jendela browser dan ketik halaman yang ini. Kita copy saja. Halamannya dan kita buka di browser. Oke, jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Install WordCamp successful. Congratulations. Nah, sama seperti ini to install WordCamp successful. Nah, selanjutnya kita beralih ke Django membuat aplikasi. Create aplikasi. Nah, apa itu aplikasi? Aplikasi itu adalah aplikasi web yang memiliki arti spesifik dalam proyek kita. Nah, seperti halaman beranda, formulir kontak, ataupun database anggota. Nah, dalam tutorial ini kita akan membuat aplikasi yang memungkinkan kita membuat daftar dan mendaftarkan anggota dalam database. Oke. Di sini saya akan memberi nama aplikasi saya dengan nama members. Kemudian mulai dengan menavigasikan ke lokasi yang dipilih di mana Anda ingin menyimpan aplikasi. Dalam kasus saya ini foldernya My Tennis Club. Sebelum itu kita Ctrl C dulu untuk kembali ke lingkungan virtual. Oke, sudah kembali ke lingkungan virtual. Kemudian kita lanjut untuk membuat folder bernama members dalam proyek. Kemudian setelah kita menulis paymanage.py startup members, kemudian kita enter. Kemudian Django itu kemudian membuat folder bernama members dalam proyek dengan konten seperti ini, dan kita akan membukanya di Virtual Studio Code. Dan pertama kita akan lihat bernama files.py. Oke, saya akan membuka foldernya terlebih dahulu. Oke, dokumen Django ini, kemudian select folder,
Oke, karena di sini sudah tampil, kemudian lanjut kita ke tampilan Django Viewers. Nah, tampilan Django ini adalah fungsi Python yang menerima permintaan HTTP dan mengembalikan respon HTTP seperti dokumen HTML. Nah, halaman web yang menggunakan Django penuh dengan tampilan dengan tugas dan misi yang berbeda. Nah, tampilan itu biasanya dimasukkan ke dalam file bernama views.py yang terletak di folder aplikasi Anda. Kemudian tadi sudah terlihat from Django circuit input render. Kemudian kita buka dan kita ganti isinya dengan ini. Oke, kemudian kita simpan. Setelah itu kita kembali ke Web3School. Nah, sini catatannya nama tampilan itu tidak harus sama dengan nama aplikasi. Di sini saya menyebutnya members karena menurut itu cocok dengan konteks ini. Kemudian lanjut ke Django URL. Nah, Django URL. Dan ke URL Django. Nah, di URL kita akan membuat nama file yaitu rs di dalam folder yang sama dengan views.py. Sini kita akan membuat file dengan nama urls.py. Di sini sudah ada, kemudian kita akan mengetikkan kode ini di dalamnya. Oke. Nah, setelah itu file urls.py yang baru saja kita buat khusus untuk members aplikasi, kita harus melakukan beberapa perhatian di direktorat root maintenance club juga. Nah, ini mungkin tampak rumit, tapi saat ini ikuti saja petunjuk di bawah ini. Kemudian kita buka di maintenance club dan ada urls.py. Kemudian kita akan menambahkan include modul dalam import pernyataan dan juga tambahkan pet fungsi dalam art patterns daftar. Oke. Seperti ini, dan coba kita Nah, jika server ini tidak berjalan, navigasikan ke maintenance club folder dan jalankan perintah ini di command prompt. Kemudian kita buka lagi command prompt. Dan enter.
Oke, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita kembali ke browser. Dan menambahkan kata members, enter, dan kemudian tampilannya akan seperti ini, hello world. Sama seperti ini, hello world. Kemudian kita lanjut ke Django Temple. Nah, di Django Temple ini di halaman intro Django ini kita belajar bahwa hasilnya harus dalam HTML dan itu harus dibuat dengan template. Nah, di sini kita akan membuat folder dengan nama template di dalam members. Oke, kita kembali ke School, ke sini, kemudian dalam folder members kita akan membuat folder lagi yang bernama templates. Kemudian di dalam folder templates kita akan membuat file yang bernama myfirst.html. Setelah tadi kita membuat myfirst HTML, kemudian kita membuat HTML5 dengan titlenya Django dan H1-nya Hello World, kemudian Welcome to my first Django Ermila untuk paragrafnya. Kemudian kita akan mengubah tampilan views.py-nya itu diganti dengan members tampilan dengan ini. Oke, kita masuk ke My Tennis Club members, kemudian views, kemudian kita ketikkan ini, oke, kita ketikkan ini. Oke, setelah seperti ini, untuk dapat bekerja dengan hal yang lebih rumit daripada Hello World, kita harus memberitahu Django bahwa aplikasi itu telah dibuat. Ini kita buka pada My Tennis Club, kemudian settings.py, ada settings.py, kemudian pada daftar install aplikasi kita akan menambahkan members aplikasi seperti ini. Oke, di sini ada install aplikasi, kemudian
kita tambahkan members. Oke, setelah itu kita lanjut, kita kembali ke command prompt, kemudian kita jalankan perintah ini. Setelah muncul seperti ini, kita jalankan perintah py manage.py manage.py migrate. Oke, kemudian kita enter dan akan menghasilkan output seperti ini tuh. Kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita akan mulai server dengan menavigasikan ke My Tennis Club folder dan jalankan perintah ini. py manage.py run server. Oke, kemudian kita jalankan dan enter. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita buka kembali browser kita yang tadi. Oke, kita refresh. Oke, dan akan tampilan seperti ini. Dan browsernya Django, kemudian ada hello world, welcome to my first Django Ermila. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu ada Django model Django. Nah, Django model ini Django model ini adalah tabel dalam database kita. Nah, kita akan membuat tabel untuk modelnya. Untuk membuat model, kita harus menavigasikan ke models.py file di members. Kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke folder members, kemudian ke model.py. Ini ada models.py. Kemudian buka dan tambahkan member table dengan membuat member class dan kita akan ada bidang di dalamnya. Oke.
coba. Oke, bidang pertama itu ada first name. Itu adalah bidang teks dan akan berisi nama depan anggota. Kemudian bidang kedua adalah last name yang juga merupakan bidang teks dengan nama belakang anggota. Nah, keduanya, first name dan last name ini diatur untuk memiliki maksimal 255 karakter. Kemudian ada base data SQLite. Nah, ketika kita membuat proyek Django, kita akan mendapat database SQLite yang kosong. Ini adalah database SQLite. Nah, ini dibuat di maintenance club folder root dan memiliki nama file db SQLite3. Ini adalah db.sqlite3. Nah, secara default, semua model yang dibuat dalam proyek Django itu akan dibuat sebagai tabel dalam database ini. Selanjutnya, nah sekarang ketika kita telah mendeskripsikan model dalam models.py, files model.py, kita harus menjalankan perintah untuk benar-benar membuat tabel dalam database. Kemudian kita arahkan Kemudian kita akan arahkan ke maintenance club folder dan jalankan perintah ini. Kita kembali ke command prompt. Kita Ctrl C sebentar. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan migrasikan, deskripsikan modelnya. Kemudian, enter. Ini akan menghasilkan output seperti ini. Oke, setelah tampilannya seperti ini, create model member. Kemudian Django itu membuat sebuah berkas yang menjelaskan perubahan dan menyimpan berkas dalam migration folder. Oh, di sini migration folder ada inisial. Oke, sama. Tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, perhatikan bahwa Django itu menyisipkan sebuah ID bidang untuk tabel Anda yang merupakan auto increment number. Catatan pertama yang mendapat nilai 1. Nah, catatan kedua itu mendapat nilai kedua. Ini adalah perilaku default Django. Kita dapat menimpanya dan menjelaskan ID bidang kita sendiri. Kemudian kita akan menjalankan perintah py manage.py migrates. Oke.
layout migration admin. Oke, sama seperti ini. Sekarang kita memiliki member tabel di database kita. Nah, kemudian kita akan sebagai catatan tambahan, kita dapat menambah pernyataan SQL yang dieksekusi dari migrasi di atas. Yang harus kita lakukan adalah menjalankan perintah ini dengan nomor migrasinya. Output yang akan dihasilkan itu tampilannya seperti ini. Oke, create model batching. Oke. Kemudian kita lanjut ke Django insert data. Nah, kita akan menyisipkan data, tambahkan catatan. Tabel anggota yang dibuat pada sebelumnya itu kosong. Nah, kita akan menggunakan juru bahasa Python cell untuk menambahkan beberapa anggota ke dalamnya. Untuk membuka sel Python, kita akan mengetikkan py manage.py cell pada command prompt. Oke, di bagian bawah setelah tampilannya seperti ini, kita akan menuliskan from members.models import member. Oke, enter. Kemudian tulis ini untuk melihat tabel anggota yang kosong. Oke, enter. Query set. Ini akan memberi kita objek query set yang kosong seperti ini. Kemudian query set itu adalah kumpulan data dari database. Kita akan menambahkan catatan ke tabel dengan menjalankan 2 baris seperti ini. Oke, member save. Enter. Nah, kemudian kita akan menjalankan perintah ini untuk melihat apakah tabel anggota itu mendapat anggota. Oke, kemudian kita enter. Dan hasilnya seperti ini. First name Amy, last name Ermila. Nah, kemudian kita akan menambahkan beberapa catatan. Kita dapat menambahkan beberapa catatan untuk membuat daftar member object dan mengeksekusi .save pada setiap entry. Oke.
Setelah kita menulis member tadi, lanjut kita akan menambahkan lagi member yang kelima. Member 5 itu sama dengan member first name Jen, last name Do. Oke, enter. Dan member 5 dot save, enter. Kemudian setelah tampilannya tadi seperti itu, ada reset ID 1 first name Amy, last name Ermila, ID 2 nya first name Len, last name nya first Refnes, ID 3 nya first name Starla, last name nya Refnes, dan ada Jen dengan last name Do. Nah, kemudian kita lanjut ke data pembaruan Django. Nah, perbarui catatan ini. Nah, untuk mengupdate record yang sudah ada di database, pertama-tama kita harus mendapatkan record yang ingin kita update. Oke. Oke, kita lanjut. From members. From members models import member, enter. Kemudian X nya itu sama dengan members object, enter. Nah, lanjut ke ini, bisa mengganti dengan 1, kemudian saya akan enter dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang X itu sekarang mewakili anggota di indeks 1, yaitu setel pertama tadi. Tapi untuk memastikan, kita lihat apakah itu benar atau tidak, tulis X dot first name, oke, enter. Nah, hasilnya Len, karena first name dari objek yang pertama itu adalah Len. Ini kita bisa lihat tadi, ini Len, objek pertama. Kemudian sekarang kita dapat mengubah nilai dan catatan ini. Expert name sama dengan, kemudian X dot first name sama dengan Sakinah, kemudian enter, kemudian X dot save, enter. Nah, kita akan menjalankan perintah ini untuk lihat apakah tabel anggota itu dapat diperbarui atau tidak. Enter. Nah, sini sudah berubah jadi Sakinah, yang tadinya Len kemudian berubah menjadi Sakinah. Kemudian setelah tampilan seperti ini, kita lanjut ke delete data, Django delete data. Nah, Django delete data ini, nah, untuk menghapus rekor dalam tabel itu, kita mulai dengan mendapatkan rekor yang ingin kita hapus. Kemudian from members.model import members, enter. Kemudian X sama dengan member object,
kita ganti dengan yang ketiga. Bentar. Nah, kemudian kita akan menampilkan tampilan pertamanya, expert name. Oke, di sini ada nama Jen. Kita akan menghapus nama Jen. X delete ini adalah X delete, kemudian enter. Members 1. Nah, yang memberitahu kita berapa banyak item yang dihapus dan dari model mana. Nah, jika kita melihat model anggota, kita dapat melihat bahwa Jendon ini dihapus. Oke. Oke, query set ini sudah dihapus, gennya sudah dihapus. Kemudian kita lanjut ke model pembaruan Django. Tambahkan bidang di model. Nah, untuk menambahkan bidang ke tabel setelah dibuat, kita akan membuka file models.py dan kita akan membuat perubahan. Models.py. Ini ada models.py. Nah, dan membuat perubahan seperti ini. Saya hapus dulu. Oke, saya coba jalankan. Nah, seperti yang kita lihat, kita akan menambahkan point dan joined data ke model anggota kita. Nah, ini adalah perubahan dari struktur model, dan oleh karena itu kita harus membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa ia harus memperbarui basis data. Balik ke Django, kemudian setelah keluar dari sel tadi dengan menggunakan exit, kemudian lanjut kita ke model pembaruan Django-nya. Di sini setelah kita mengganti tadi, lanjut ke py manage. Enter py manage
.py migration members. Nah, yang mana dalam kasus ini akan menghasilkan from, karena kita sudah mencoba menambahkan bidang yang tidak boleh nol ke tabel yang sudah berisi catatan. Nah, seperti yang kita lihat, Django itu menanyakan apakah kita ingin memberikan bidang dengan nilai tertentu atau apakah kita ingin menghentikan migrasi dan memperbaikinya dalam model. Oke, tampilannya sama seperti ini. Nah, kita akan memilih opsi 2 dan membuka models.py file itu lagi dan mengizinkan nilai 0 untuk 2 bidang baru. Oke, kita buka lagi untuk sini kita akan mengizinkan null. Null sama dengan true. Kemudian ini juga null. Null sama dengan true. Kemudian kita akan melakukan migrasi sekali lagi. Kemudian enter. Kita tunggu hasilnya. Setelah tampilan seperti ini, add file joined data to member dan add file point to member, kemudian kita akan menjalankan perintah migrasi py manage.py migrate, kemudian enter. Nah, ini akan menghasilkan output seperti ini. Operation to perform. Oke, setelah tampilan seperti ini, klik members, kita akan masukkan data. Nah, kita dapat memasukkan data ke kedua file baru untuk pendekatan yang sama seperti yang kita lakukan pada bab update data. Nah, pertama kita masuk dulu ke Python shell. Oke, setelah tampilannya seperti ini, interaction console, kemudian di bagian bawah setelah kegiatannya kita tulis yang berikut ini dan tekan enter untuk setiap barisnya. Enter, kemudian enter,
kemudian kita save, exit. Nah, ini akan memasukkan nomor telepon dan tanggal dalam model anggota. Nah, setidaknya untuk catatan pertama, 4 catatan yang tersisa untuk saat ini akan dibiarkan kosong. Kita akan membahasnya nanti. Nah, kita akan menjalankan perintah ini untuk melihat apakah tabel anggota diperbarui atau tidak. Oke. Sudah diperbarui, ada unit date, font. Oke. Mungkin itu saja untuk tutorial Django-nya. Selanjutnya kita akan lanjut ke menampilkan data pada video berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tampilannya seperti ini, interaction console, kemudian di bagian bawah setelah kegiatannya kita tulis yang berikut ini dan tekan enter untuk setiap barisnya. Enter, kemudian enter. Kemudian kita save, exit. Nah, ini akan memasukkan nomor telepon dan tanggal dalam model anggota. Nah, setidaknya untuk catatan pertama, 4 catatan yang tersisa untuk saat ini akan dibiarkan kosong. Kita akan membahasnya nanti. Nah, kita akan menjalankan perintah ini untuk melihat apakah tabel anggota diperbarui atau tidak. Oke. Sudah diperbarui, ada unit date, font. Oke. Mungkin itu saja untuk tutorial Django-nya. Selanjutnya kita akan lanjut ke menampilkan data pada video berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.